Halo Sobat Dan, apa kabar semua? Gimana Po kabarnya Po, Vina? Aduh, baik-baik Bang. Bang Uyo gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nih ceritanya kita mau ngapain sih Po hari ini Po? Aduh, ini spesial banget soalnya ini adalah podcast pertama Deputi Akuntan Negara. Nah tentunya kalau podcast pertama nih pasti narasumbernya atau yang hadir nih orang yang spesial dong di Deputi Akuntan Negara. Luar biasa. Bocorannya apa nih? Bocorannya siapa sih narasumbernya? Wanita yang tangguh, pekerja keras, inspiratif. Tapi denger-denger narasumber kita juga sering buat tempat curhat Nah, Gen Z itu dia. ya? Oh iya. Nggak Salah banyak satunya yang Po seperti Devina itu. mungkin ya. Oh yang iya suka tuh ya, curhat. udah pasti gitu. Ya kalau gitu langsung kita perkenalkan Oke, aja ya. kita narasumber yang sambut Ibu Sally Sally Salama. Salama, Deputi Bidang Akuntan Negara BPKP. Oke, Ibu. Mungkin kita ngobrol-ngobrol santai aja ya, Bu ya. Kan Ibu itu sudah diamanahkan dari tahun 2020 sebagai Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara. Yeah. Nah, kira-kira waktu itu perasaan Ibu tuh kayak gimana sih, Bu, pas diamanahkan seperti itu? Perasaan ya, sebetulnya serasa mendapat tambahan beban. Ya, kenapa? Karena tugas itu, beban yang diamanahkan ke saya itu ya cukup besar lah ya. Kita tidak pernah bercita-cita menjadi deputi, tiba-tiba kemudian kita diamanahkan untuk menjadi deputi. Namun amanah tersebut tentunya tidak bisa kita abaikan begitu saja. Saya pun tetap harus menjalankannya dengan baik tentunya gitu ya. Dan ditambah dengan sebetulnya Kedeputian Akuntan Negara itu tempat di mana dulu saya dibesarkan. Jadi ya alhamdulillah proses berjalan terus dengan komitmen bersama, dibantu kawan-kawan, kita bisa menjalankan peran tersebut dengan baik. Oke, Gitu Po, gitu Bang. Luar biasa Biasa sekali ya. banget Ini kan audiens kita bukan hanya dari internal ya Bu ya. Iya, Kita akan siarkan juga podcast ini ke teman-teman mungkin di BUMN atau BUMD atau BLUD. Nah, jadi sebenarnya tugas dari Kedeputian Bidang Akuntan Negara ini apa ya Bu ya? Iya. Yang membedakan dengan kedeputian lain di BPKP kan ada banyak Bu. Iya. Silakan Bu Deputi. Sebetulnya kalau menurut Perpres 192 memang disebutkan bahwa Deputi Bidang Akuntan Negara itu kan membantu kepala di bidang pengawasan atas pelaksanaan pengawasan intern untuk korporasi ya, baik itu BUMN, kemudian juga BUMD, kemudian BLU, Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Daerah gitu ya, dan beberapa instansi yang lainnya. Jadi di sini tentunya banyak hal yang bisa kita lakukan, antara lain bagaimana kita bisa membina pelaksanaan pengawasan intern. Dalam hal ini tentunya SPI korporasinya juga menjalankan fungsi bagaimana BUMN ataupun korporasi tersebut melaksanakan manajemen risiko, menjalankan tata kelola perusahaannya yang baik, dan juga pengendalian intern. Jadi dalam konteks penugasan yang dilakukan oleh BPKP, khususnya Kedeputian Akuntan Negara, yang barangkali bisa membedakan dengan yang lain, fokus kita tentunya ke GRC ya. 3 rumus itulah yang penting ya, governance, risk, dan compliance. Kita ingin memastikan bahwa korporasi tersebut betul-betul menjalankan fungsinya, menjalankan GRC-nya dengan baik. Nah, itulah tugas kita, mengawal itu semua. Luar biasa Jadi banget. bisa disimpulkan apapun aksi korporasinya GRC itu harus dilaksanakan oleh korporasinya. sekarang itu kan produk-produk tuh pasti setiap brand tuh ada flagshipnya Iya, gitu ya. Nah, iya, kira-kira iya, kalau di iya. Deputi Negara ada Program flagship. Iya, unggulan. sebetulnya Program unggulan gini ya, pendirian BUMN atau korporasi itu tidak seperti korporasi pada umumnya, gitu ya. Karena kalau kita berbicara korporasi BUMN atau BUMD itu tujuan pendiriannya itu 2 sebetulnya. Jadi dia melakukan fungsi untuk mencapai laba.
Kan tujuan didirikan korporasi seperti itu ya, untuk mencapai laba. Namun bedanya dengan korporasi pada umumnya, ada satu penugasan penting yang harus dilakukan oleh BUMN sebagai agent of development. Tuh, nah, apa yang dilakukan oleh BPKP tentunya itu ya. Nah, banyak hal yang bisa kita lakukan dalam rangka misalkan BUMN tersebut mendapat penugasan dari pemerintah, maka BUMN tersebut harus kita pastikan dia menjalankan fungsi agent of development-nya dengan baik. Nah, selain itu juga kalau kita melihat konteks kekinian, ada kewajiban bahwa seluruh perusahaan itu harus menjalankan atau memperhatikan lingkungan, ya. Salah satunya terkait dengan environment, sosial dan governance, ya. Itu masuk ke dalam KPI-nya mereka tuh dalam 1-2 tahun terakhir ini. Nah, di sini peran BPKP, kita melakukan assessment terhadap ESG-nya perusahaan tersebut gitu ya. Nah, ini barangkali kalau kita bisa melihatnya sebagai tools kekinian yang dimiliki oleh Kedeputian Akuntan Negara seperti itu. Jadi kita di Deputian Akuntan Negara ini terus berinovasi ya, Bu, ya. Terkait pengawasan kan sering dipesankan sama Ibu ya, Pok ya. Kita nggak boleh diem, kita harus terus berinovasi. Salah satunya mungkin itu ya, Bu. Mungkin dibanding dengan pengawasan atau mungkin konsultan lah bisa di tempat lain tuh untuk asesmen ESG ini belum ada ya, BPKP baru yang pertama ya, Bu ya. Kita membangunnya tidak serta-merta ya. Kita 2 tahun terakhir kita bangun. Jadi barangkali ini salah satu juga hal yang positif yang ada, budaya yang positif yang ada di Kedeputian Akuntan Negara, bagaimana kita terus mengembangkan tools atau produk-produk atau inovasi yang terbaru. Karena apa? Karena perkembangan di dunia korporasi itu selalu dinamis. Jadi di sini Kedeputian Akuntan Negara juga harus terus mengikuti perkembangan yang ada. Gitu. Ini kelebihannya. Itu salah satu kelebihan ya, atau budaya yang diajarkan sama Ibu untuk kita semua ya, Mbak Vina. Mungkin Deputi Akuntan Negara ini Bu sangat terkenal ya, Bu ya, mungkin di antara deputi lainnya dari sisi integritasnya, dari sisi budaya kerjanya yang memang positif ya, Bu. Jadi ketika di satu kedeputian kami bisa pastikan semuanya itu memang bekerja, concern dengan tanggung jawabnya masing-masing, komitmen seperti itu. Nah, sebenarnya bagaimana sih, Bu, kok Ibu bisa membangun lingkungan yang seperti itu, Bu? Mungkin ini tidak bisa menjadi hanya budaya Kedeputian Akuntan Negara ya. Jadi dengan institusi yang besar seperti BPKP, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ya, kita adalah internal auditornya Presiden ya. Untuk bisa menjalankan fungsi tersebut, satu kompetensi yang harus dimiliki semua orang di BPKP adalah integritas ya. Jadi kalian lahir di BPKP, itu yang kita kedepankan. Jadi orang-orang yang tergabung di dalam BPKP harus memiliki integritas yang cukup tinggi. Sama di Kedeputian Akuntan Negara itu juga menjadi hal yang prioritas kita bersama. Namun selain integritas, yang kita harapkan dari seluruh insan akuntan negara adalah insan akuntan negara yang selalu berinovasi. Ya, nah ini kebetulan nih Empok Devina sama Bang Rio gitu ya. 60-70% insan akuntan negara itu anak muda. Anak muda. Jadi gen apa itu? Milenial dan Gen Z. Iya, Gen Z itu. Yang kalau didiamkan saja mereka akan mengendor ininya, semangatnya. Sehingga kita selalu mengedepankan kreativitas dari kawan-kawan dengan inovasi-inovasi yang ada gitulah. Itulah yang kami dorong ya. Jadi anak-anak muda tersebut kita kembangkan kompetensinya, kita dorong terus inovasi yang harus dia lakukan ya. Nah, inovasi ini yang ada menarik nih di akuntan negara gitu ya. Di satu sisi kalian kan dituntut untuk terus melakukan inovasi terkait dengan substansi pengawasan gitu ya. Makanya muncullah beberapa modul baru, beberapa pedoman baru gitu ya.
kemudian juga tools-tools pengawasan yang sudah dirancang oleh kawan-kawan gitu ya. Tapi di sisi lain, kawan-kawan ini juga saya dorong untuk berkreativitas hal lainnya. Ada kesenian, olahraga, dan lain sebagainya. Supaya mereka merasa nyaman bekerja di BPKP, khususnya Kedeputian Akuntan Negara. Nah, pertanyaannya kenapa saya melakukan itu gitu kan? Ya karena tuntutan mereka sudah menyampaikan ke saya, Bu, kami ini ingin hidup life balance. Work life balance ya, Bu. Work life balance. Waduh, ini saya yang bingung kalau menghadapi anak milenial sama Gen Z tuh. Tuntutannya banyak. Iya, Bang Tapi Uyo. bagaimana kita mengakomodir itu semua? Termasuk Bang Uyo dan Po Devina nggak termasuk ya? Udah tua, Bu. Udah tua. Iya. Tapi balik lagi tadi cerita Bu Deputi ya kan, Ibu sudah cerita saya dari lahir sudah di Deputi Akuntan Negara, Iya. atau kalau boleh dibilang Ibu sudah mendapatkan Sate Lencana Karyasata yang ke Mungkin ke 30 ya, Bu, ya? Udah selesai saya. iya, mungkin Hampir 40 tahun ya kita gitu. Tapi tidak ada yang Mbak yang ke 40. Nah, mungkin bisa nggak Bu diceritakan sedikit Bu yang diingat Ibu atau yang membanggakan atau yang mungkin agak bikin Ibu setiap ingat momen-momen mungkin dulu pertama kali audit atau pada saat menyusun, mungkin tadi izin Bu Deputi dulu mungkin menyusun zamannya GCG awal atau seperti apa, nah itu momen-momen mungkin di Deputi Bidang Akuntan Negara yang masih berkesan banget gitu. Oleh Bu itu pas apa Bu? Kalau diceritakan berkesan sih berkesan Banyak semua sekali ya. ya, Bu, ya. Kalau dibuatkan buku kali bukunya Wah, tebel iya, banget bisa. tuh sejarah. Mungkin perlu juga tuh kalian Perlu, buat Bu. buku tuh. Wah. Sejarah sepak terjang. Iya, iya, Bu. Sepak terjang Sali Salamah sebagai anggota Kedeputian Akuntan Negara. Dari anggota tim sampai Deputi. Iya. Iya, Bu. Dari anggota tim sampai deputi ya, itu perjalanan panjang ya, hal-hal yang sangat berkesan dan selalu saya sampaikan kepada kawan-kawan ya. Kedeputian Akuntan Negara itu bukan kedeputian yang selalu settle ya. Ada titik-titik tertentu yang digoncang dengan segala hiruk pikuk ya di luar sana ya. Jadi kalian mungkin saya termasuk yang mengalami bagaimana ada perubahan aturan sehingga membuat kedeputian, dulu namanya bukan Deputi Akuntan Negara sih ya, Kedeputian BUMN kalau tidak salah ya namanya ya. Nah itu ada aturan kita tidak boleh lagi melakukan audit atas laporan keuangan BUMN. Jadi saya mengalami hal tersebut gitu ya. Jadi pada saat saya sebagai anggota tim, saya adalah auditor atas audit laporan keuangannya BTN. Itu bertahun-tahun tuh. Kemudian akhirnya muncullah aturan sehingga kita tidak boleh lagi melakukan audit kan. Nah disinilah sebetulnya kenapa orang-orang atau insan akuntan negara itu memang sudah dari awal itu gennya itu sudah terbiasa dengan adanya Inovasi. iya, dengan adanya perubahan-perubahan gitu ya. Sehingga pada saat itu beberapa kawan, ada Pak Buyung, ada Pak Iwan, Bu Heli ya waktu itu, kemudian dengan pimpinannya pada saat itu ada Bu Iin dan lain sebagainya, itu membangun satu tools ya. Kebetulan mereka baru pada pulang nih dari luar negeri gitu kan. Membangun salah satu tools yang kita kenal sekarang dengan Good Corporate Governance. Ya, saya sebenarnya tim yang menyusul ikutan ke dalam tim tersebut ya. Tapi saya cukup bangga bisa bergabung dalam tim tersebut ya, diskusi sering kita lakukan, kemudian juga ya berantem juga ada gitu ya. Jadi udah ya, biasa, udah biasa berdebat di diskusi DPR itu. debat Ya, sudah biasa ya, Bu, itu ya. udah hal Hal yang yang biasa kita dari lakukan gitu ya. Akhirnya merambah juga ke manajemen risiko, merambah juga ke teknologi informasi. Jadi pada saat itu posisi saya itu dua. Di satu sisi memberikan pelayanan, di sisi lain melakukan pengembangan atas produk-produk. Itu yang sangat berkesan ya. Kemudian juga banyak hal sih ya. Banyak banget lah kalau diceritakan, mungkin nggak cukup nih podcastnya cuman sebentar. Harusnya satu buku ya, Bu. Harusnya satu buku nih. jam Bagaimana ya. saya menghadapi, ini ada hal yang menarik ya. Bagaimana saya ketika itu baru pulang dari S2.
kemudian menjadi ketua tim ya, dengan anggota tim yang secara usia lebih dari saya gitu kan, secara kemampuan lebih dari saya, tetapi saya harus membangun tim dalam satu penugasan yang cukup risky pada saat itu, yaitu audit atas Bank Indonesia gitu kan. Itu rame deh. Ininya apa namanya, pertama kali BPKP memberikan opini disclaimer pada Bank Indonesia. Itu penuh perjuangan. Itu bagi saya pengalaman yang sangat-sangat luar biasa. Tapi kembali ketika kita berada pada unit atau instansi yang namanya BPKP dengan mengedepankan integritas, semua masalah itu bisa kita selesaikan dengan baik gitu. Siap. Luar Wah, biasa banget nih. banyak insight ya hari ini ya Mbak Devina ya. Ini baru belum ada setengah jam kita ngobrol ya. Sudah kalau bahasa Gen Z ini deep talk Bu ya. Oh iya, deep talk ya. Tapi bukan deep sleep kan? Nanti kalian tertidur lagi. Ya dongeng dong Bu. Iya, kayak dongeng. Gitu. Jadi pelajaran banget ya. Jadi dari dulu memang Deputi Angkutan Negara itu memang memasang luar biasa ya target yang sudah memproyeksi untuk ke masa depan ya Yo ya. Betul. Luar biasa nih Bang Yo. Nah, ini nih. Karena kita tuh mau sebenarnya menyambut HUT BPKP yang ke-42 nih Bu. Iya. Ke-30 Mei. Nah, karena podcast ini juga salah satunya adalah bagaimana kita itu ingin mengenalkan Deputi Angkutan Negara selagi juga menyambut HUT BPKP. Iya. Kira-kira makna HUT kali ini untuk Ibu nih seperti apa, Bu? BPKP masuk di usia 42 tahun ya. Itu bukan usia yang muda, tetapi kalau kita belajar sejarah manusia, manusia yang sangat luar biasa, Nabi Muhammad SAW, usia 40 tahun itu usia lagi, kalau orang Sunda mah meceh ya, apa itu namanya? Lagi ranum-ranumnya. Oh, iya. Nah, itulah Kalau BPKP. bahasa Inggrisnya hidup dimulai di usia 40 tahun. At 40 ya. At 40. Tahun Gitu depan ya. nih aku nih, tahun depan. Ini sebetulnya inilah BPKP gitu ya. Dalam 5 tahun terakhir bagaimana keberadaan kita lebih eksis, bagaimana kita mengaku sebagai internal auditor presiden, itu kita bisa melihat ya bagaimana pimpinan negara ini betul-betul mengandalkan BPKP untuk mengawal program-program pembangunan yang ada. Jadi pas banget nih 42 tahun ini bagi kita semua warga BPKP, tentunya ini suatu kebanggaan tersendiri di hari ulang tahun ini. Namun juga di hadapan kita banyak program-program pemerintah yang harus kita kawal. Nah, untuk itu tentunya semangatnya tidak sebisa semangat yang biasa-biasa saja. Jadi dari hari ulang tahun kita di tahun ini tentunya semangatnya pun harus semangat yang sangat luar biasa untuk mengawal program pembangunan yang sudah dirancang oleh Presiden terpilih Pak Prabowo. Seperti itu ya. Iya. Tapi ada sedikit bocoran nggak nih Bu buat generasi muda nih, pesannya apa nih, kan di usia 42 tahun nih bilang BPKP ini kan lagi usia matang, dan mungkin kalau orang tuh hidupnya lagi harus mikirin orang tua, mikirin apa, usia 40 tahun tuh banyak tanggung jawab yang sudah dipikul gitu Bu. Nah, ini mungkin generasi muda milenial dan Gen Z di BPKP nih untuk kedepannya nih harapan Ibu seperti apa nih, bekal nih Bu? Mungkin dari pengalaman bekalnya apa Bu? Mungkin perlu saya sampaikan dulu ya, BPKP itu eksis karena sumber daya manusia. Jadi kita nggak bisa lepas dari itu. Keberadaan BPKP ya sangat tergantung kalian semua ya, Gen Z, milenial gitu ya. Kalau kami ini kan udah Gen baby boomer katanya gitu ya, yang sudah mulai meredup ya di usia-usia menjelang pensiun gitu ya. Nah, untuk anak-anak muda tentunya saya sangat berharap semangat kalian untuk melakukan pengawalan ya atas program pemerintah itu nggak boleh pernah redup, itu harus terus dikobar-kobarkan gitu kan semangat tersebut ya. Kita berada di sini tentunya juga seperti tagline kehadiran BPKP, yaitu hadir dan bermanfaat, itu harusnya juga menjadi moto kalian semua
Setiap berada di dalam suatu kondisi pun kalian harus terus berada hadir dan bermanfaat gitu ya. Nah, untuk itu tentunya banyak hal yang bisa kalian lakukan. Saya selalu mengingatkan kalian harus terus mengembangkan kompetensi kalian. Bagi saya BPKP itu institusi pembelajaran. Saya banyak dapat ilmu di BPKP. Nah, itu sebetulnya yang ingin saya ingatkan kawan-kawan semua untuk selalu di setiap penugasan itu pasti ada aspek yang bisa kalian pelajari gitu. Ini penting ya, sehingga kalian tidak merasa bosan. Kalian tahu berangkat ke kantor itu harus ngapain, itu penting tuh ya. Jadi supaya semangat itu bisa tumbuh, nah jadikanlah setiap penugasan-penugasan yang ada itu adalah proses kalian untuk terus belajar, meningkatkan kompetensi kalian, seperti itu. Luar biasa. Ya, continuing learning. Last but not least ya Bu. Ya. Dalam satu kalimat, bagaimana Ibu menggambarkan BPKP hari ini Bu? Semakin jaya. Semakin jaya ya Bu. Iya. Tentunya kalau di PTN harus lebih cepat, Lebih cepat dan lebih berkualitas. berkualitas. Iya. Hari ini berbicara dengan Bu Deputi, mungkin ini podcast pertama ya Bu. Nah mungkin kalau bisa Ada beberapa hal tadi ya Mbak ya. Kita masih bisa Pertama, explore lagi sebenarnya kan tadi. Kan tadi Terkait dengan GRC tadi. jejak langkah Ibu tadi kan? Oh iya belum. Sangat panjang, sangat panjang. Panjang ya Bu. Ya. Mungkin kalian harus bikinnya per periode. Oh, iya. Episode Episode menjadi Episode anggota satu. tim. Oh iya, jadi mungkin bisa Bu Episode. podcast selanjutnya tips menjadi anggota Anggota tim tim yang Nah, baik. dari Ibu seperti apa? Ketua tim. Iya, ketua tim. Menjadi eselon 3. Karena di kami Bu, kami merasakan ya di generasi kami itu ada sedikit gap. Biasanya kalau dulu tuh tacit knowledge ya. Iya. Jadi hal-hal yang tidak bisa tidak ada di kuliah mungkin ya Mbak Yana. Iya. Itu seperti Ibu bilang tadi, Iya. adanya ya di BPKP. Iya, Gimana kita bisa belajar dari para auditor Iya, madya, betul. para korwas dan sebagainya. Nah, itu mungkin sangat banyak bisa kita pelajari. Luar biasa ya. Ini podcast pertama yang luar biasa nih kayaknya. Ibu. Terus untuk kedepannya boleh ya Bu diundang lagi ya. Siap, sukses terus dengan podcast kalian. Udah ada namanya belum? Nah kan Nah, ini Namanya gimana nih Bu? nanti kita semedi dengan mendalam Bu kalau nama Bu. Iya, itu Pokoknya nanti pas terbit sudah ada namanya, Bu. Iya, harus dapat ini dari atas. Iya. Baik. Oke Sob Posdan. Ya, Cukup sekian. kita ucapkan terima kasih dulu Ya, terima kasih. Terima ke kasih Bu Deputi pada Ibu atas Deputi. waktunya di tengah Iya, kesibukan. salam Ibu. sehat semuanya. Ya, semoga sehat selalu Sukses Bu selalu, Bu. dan sukses selalu. Terus Ya, akhir kata kita bilang apa ke Sopwas dan BPKP harus semakin jaya.